tanggal 22 kita melakukan adendum terakhir tuh, adendum terakhir tanda tangan ini semua, plus juga dengan dia minta AGL lagi, ya udah diminta kita karena diminta ya udah kita serahkan. Kan dia tanya kita mau ngecek, oh silahkan aja, dan ternyata ibu bilang bahwa rekan saya bilang, oh udah pernah kita cek kok, ada kok, ya udah kita kasih, tidak ada niat apapun, semuanya kita pasrah, kita ikutin aja. Nah itu pun yang waktu lagi yang perjanjian yang pertama tanggal 12 kita diserahkan tanggal 17 bahwa itu udah di depan notaris, walaupun kita nggak pernah ketemu notarisnya, kita pasrah aja karena kita nggak ada pikiran apa-apa, dan semuanya kita minta catatan buyback. Itu kenapa demikian? Karena kita nggak mau kehilangan barang-barang jaminan ini kan, gitu loh. Jadi sekali lagi di sini dicatat, kalau yang namanya kita nggak mau hilang, kenapa? Karena kita nggak mau kehilangan, karena yang kita kasih itu benar-benar asli gitu kan. Tanggal 7 Oktober kembali kita diundang ke rumahnya beliau. Kita datang berdua tanpa pikiran apapun lah, kita cuma mikir, oh ya udah deh, ini mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa jual supaya kita bisa sama-sama berjalan gitu. Ternyata saat 7 Oktober itu baru kita dibilang bahwa berlian ini palsu. Kaget kita, loh kita udah cek berlian ini palsu loh. Terus kita tanya kapan ngeceknya, tanggal 22 Agustus. Mereka udah ngasih lihat tuh FGL 22 Agustus. Di situ lebih heran lagi saya, karena tadi seperti saya sudah jelaskan, 22 Agustus itu adalah kita penandatanganan adendum yang terakhir. Bila mana memang ada 22 Agustus mereka sudah ngecek, kok bisa-bisanya itu tidak langsung dikasih tahu ke kita. Dan saya bilang, loh kenapa kita tidak diberitahu? Oh kita nggak enak, soalnya suami saya baru operasi, terus kita nggak enak. Terus di situ pengacara mereka bilang bahwa tunggu, ini salahkan saja kepada saya. Saya bilang, salahkan gimana? Salahkan saya kepada saya karena saya yang melarang mereka untuk kasih tahu ke Teresa dan Bu Dewi bahwa berlian ini palsu. Loh kok bisa? Ini adalah informasi yang sangat penting, harusnya saat itu juga kita diberitahu. Iya saya yang menahan, karena saya berasumsi nanti Bapak sama Reza akan ribut kan. Loh asumsi Anda salah, saya bilang. Kita bukan orang barbar, kita pasti akan berbicara dengan baik, tapi ini nggak fair. Karena kalau memang benar kalian bilang 22 Agustus sudah tahu dan 7 Oktober baru kita tahu, berarti which is hampir 2 bulan dari barang yang 6 terakhir, dan berarti sudah hampir 3 bulan dari barang yang pertama. Sangat-sangat tidak fair. Itu apapun bisa, segala kemungkinan bisa terjadi. Saya sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Ini saya paparkan ini secara jelas, karena saya merasa saya tidak ingin kita ini berat gitu ya. Kita berat, saya nggak mau banyak bicara karena kita kan harus menggunakan azas praduga tak bersalah gitu kan. Karena kami juga sangat menjaga hubungan baik dengan beliau berdua gitu. Kita juga masih berprasangka baik gitu, supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Nah itu dan satu hal lagi di sini, saya tidak mungkin lah, insya Allah gitu ya, demi Allah demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Dan udah gitu mana mungkin saya menjual atau melakukan transaksi dengan orang dengan cara menggadaikan nama baik saya, melepas barang palsu kepada orang yang juga punya toko berlian. Itu suatu hal yang gila aja, lo bunuh diri. Dan kami dari awal pasrah ngikutin mereka semua. Yang namanya akte notaris itu ditulis lah tuh. Sebenarnya kalau yang dibilang pemalsuan, berarti mereka dong yang memalsukan. Kita nggak pernah ketemu, tapi segitunya pun kita berprasangka baik aja gitu ya. Kita ikutin aja semuanya. Nah apalagi di pasal-pasal itu juga ada disebutkan juga bahwa bila mana diserahkan dalam 7 hari itu, semua tanggung jawab jatuh pada pihak mereka, pihak kedua. Dan ini udah lama sekali gitu ya, dan tidak fair. Pokoknya apapun tidak fair. Nah di sini kenapa tadinya saya pikir saya tidak perlu bikin klarifikasi sejernih ini gitu. Tapi setelah saya lihat, setelah kemarin juga kita ada undangan klarifikasi ya dari Polda, saya merasa bahwa oh ini kok kayaknya timpang banget ya. Timpang banget ini kok, jadi kebenaran kita kok jadinya tidak dilihat gitu loh. Saya khawatir tidak dilihat, tapi tetap saya menganggap harusnya kepolisian ini bisa bersikap objektif dan profesional. Namun di sini saya melihat juga kok ini ada seperti ada, ya saya gimana ya, saya nggak bisa diam aja kalau sesuatu kebenaran ini harus diluruskan gitu. Saya nggak mau seperti dipelintir-pelintir oleh pihak mereka yang bukan
pihak pertama yang bukan berurusan dengan kita langsung, tapi oleh yang dikuasakan, mereka berbicara seenaknya, tapi mereka sendiri tidak tahu yang sesungguhnya gitu. Jadi saya ingin luruskan dengan sebenar-benarnya, karena terus terang ini menyangkut kredibilitas nama baik saya, dan rasa-rasanya hina sekali ya kalau saya melakukan sebuah penipuan di usia saya yang sudah 51 tahun ini gitu, dimana saya sudah membangun karir sepanjang itu gitu ya. Pesan dari saya, dari kami ya, bahwa yang pasti sih sebenarnya kita ingin ini bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu, dengan baik dan sama-sama dengan itikat yang baik gitu. Seperti saat kita memulai gitu, dengan kepercayaan satu sama lain, trust yang seperti kita awali di awal gitu. Kita juga nggak mau kok menuduh serampangan ini gini-gini. Berat kami melakukan hal ini, tapi terus terang lebih berat lagi bagi saya gitu, dibilang bahwa saya menjual berlian palsu gitu, itu jauh lebih berat lagi gitu. Makanya jadi demi keadilan dan menegakkan kebenaran, dengan sangat berat kami melakukan ini pengaduan, karena supaya sama-sama berimbang dan harapannya tentunya mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Semoga saya masih punya kesempatan ketemu langsung dengan beliau berdua, kita sama-sama bicarakan, dan insya Allah kita sama-sama bisa menemukan titik terang gitu.